Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk kembali mempertanyakan sebuah keyakinan yang mungkin akan mengubah sudut pandang Anda selamanya. Kita selalu diberitahu bahwa katarak adalah hal yang lumrah dari penuaan, bahwa ketika usia melewati 60 tahun, mata akan mulai kabur tanpa bisa dihindari. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa keyakinan ini mungkin tidak sepenuhnya benar? Data medis terbaru mengungkapkan bahwa lebih dari 95% lansia berusia di atas 65 tahun memiliki tanda-tanda awal katarak, tetapi yang mereka dapatkan dari dokter hanyalah saran untuk menunggu hingga saatnya operasi tiba. Sementara dunia kedokteran modern masih bergantung pada operasi yang mahal, di sisi lain banyak budaya kuno justru mewariskan rahasia sederhana tentang sejenis buah biasa yang dapat mengubah situasi secara menakjubkan. Buah ini dimakan oleh banyak orang setiap hari tanpa menyadari kekuatan sejatinya. Penelitian yang telah diverifikasi oleh para ahli menemukan bahwa buah ini benar-benar dapat memperlambat dan bahkan membalikkan kekeruhan pada lensa mata. Beberapa jenis buah juga memiliki sifat melarutkan kekeruhan pada tahap awal, melindungi protein dalam lensa mata dan membantu mengembalikan kejernihan penglihatan. Ini bukan sekedar kearifan lokal yang diceritakan turun-temurun, melainkan temuan dari uji klinis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Dalam video ini, saya akan membawa Anda menjelajahi 7 buah yang dinilai memiliki potensi untuk mencegah dan membalikkan katarak dari tingkat yang membantu secara ringan hingga tingkat yang mengubah keadaan secara mengesankan. Dan yang mengejutkan, buah yang menempati peringkat nomor 1 mungkin ada di dapur Anda sekarang, hanya saja Anda belum menyadari nilai sejatinya. Sebelum masuk ke konten utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah penyemangat paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Peringkat ke-7 apel. Peringkat ke-7 kita adalah apel. Buah yang sering dianggap remeh oleh banyak orang hanya sebagai camilan biasa tanpa khasiat obat apapun. Namun penelitian dari Cornell University di Amerika Serikat justru menemukan khasiat menakjubkan dari apel dalam memperlambat terjadinya katarak. Rahasianya terletak pada sejenis zat bernama quercetin yang terkonsentrasi di kulit apel. Zat golongan flavonoid ini bertindak sebagai perisai pelindung protein dalam lensa mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketika protein dalam lensa mata mengalami oksidasi, ia akan kehilangan kejernihannya, mirip dengan putih telur yang menjadi keruh saat terkena panas. Namun quercetin membantu mencegah proses ini terjadi pada mata kita. Sebuah penelitian yang memantau 487 peserta selama 5 tahun menemukan bahwa mereka yang makan apel 1 buah per hari beserta kulitnya memiliki risiko terkena katarak 27% lebih rendah dibandingkan dengan orang yang jarang makan apel. Poin pentingnya adalah kulit apel itulah yang memiliki kandungan quercetin tinggi, terutama apel merah jenis Red Delicious dan Gala yang memberikan hasil terbaik. Cara konsumsi untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah memakannya di pagi hari sebagai camilan karena akan membantu tubuh menyerap nutrisi lebih baik. Sebaiknya iris tipis-tipis dan kunyah hingga halus untuk membantu sel-sel buah pecah dan melepaskan zat quercetin secara maksimal. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 58 tahun, seorang akuntan bernama Bapak Surya yang duduk di depan layar komputer seharian di bawah lampu neon. Suatu hari dia datang berkonsultasi dengan keluhan tidak bisa melihat angka dengan jelas dan melihat cahaya berpendar di sekitar lampu pada malam hari. Saat diperiksa ditemukan tanda-tanda awal katarak di kedua matanya. Saya menyarankan dia untuk mencoba makan apel merah organik 1 buah setiap pagi tanpa dikupas. Setelah 4 bulan, dia kembali melaporkan bahwa gejala pendarahan cahaya berkurang, jelas penglihatannya membaik, hingga dia memutuskan menunda penggantian kacamata baru yang sebelumnya ingin dia beli. Yang lebih mengejutkan lagi adalah hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa tingkat keparahan kataraknya cenderung melambat secara nyata, tidak menyebar secepat yang diperkirakan pada awalnya. Peringkat ke-6, anggur. Di peringkat ke-6 hari ini adalah anggur. Buah kecil namun menyimpan kekuatan besar dalam melindungi mata dari penyakit katarak, terutama anggur merah dan anggur ungu yang kaya akan antosianin dan resveratrol.
Dua nutrisi yang bekerja bersama ini sangat efektif dalam mencegah kekeruhan lensa mata. Antosianin adalah zat yang memberi warna ungu kemerahan pada anggur, memiliki sifat meresap jauh ke dalam lensa mata dan membantu melawan radikal bebas sebelum mereka merusak protein di mata. Sedangkan resveratrol yang banyak ditemukan di kulit anggur berperan mengaktifkan berbagai gen pelindung, membantu menjaga kejernihan lensa mata dan memperlambat kekeruhan secara menakjubkan. Penelitian dari Universitas Indonesia, salah satu institusi medis terbesar di Indonesia, telah memantau kelompok lansia sebanyak lebih dari 1.800 orang selama 10 tahun. Hasilnya menemukan bahwa mereka yang makan anggur merah atau ungu setengah cangkir per hari memiliki risiko terkena katarak 34% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memakannya. Yang lebih menarik adalah semakin gelap warna anggurnya, semakin tinggi efektivitasnya dalam mencegah katarak dengan anggur. Concord berada di peringkat 1 diikuti anggur merah, sedangkan anggur hijau memberikan hasil paling sedikit. Satu tips kecil lainnya adalah jika memungkinkan sebaiknya makan beserta biji anggurnya, karena di dalam biji terdapat zat oligomerik proantosianidin yang membantu menyehatkan pembuluh darah kapiler kecil yang memberi nutrisi pada lensa mata. Selain itu, jika anggur dibekukan sebelum dimakan, akan memberikan rasa segar dan memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah yang merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko katarak akibat kadar gula darah tinggi. Waktu yang paling tepat untuk makan anggur adalah di antara waktu makan saat perut kosong, karena itu adalah saat antioksidan diserap paling baik dibandingkan jika dimakan bersamaan dengan makanan utama. Saya pernah merawat seorang guru pensiunan berusia 62 tahun bernama Ibu Ratna. Beliau sangat suka membaca novel detektif, tetapi belakangan mulai melihat tidak jelas dan didiagnosis mulai menderita katarak yang berkembang pesat. Dokter menyarankan untuk bersiap operasi dalam tahun itu. Saya menyarankan beliau untuk mencoba mengubah sedikit kebiasaan dengan menambahkan anggur Concord beku ke dalam camilan sore setiap hari. Kurang dari 6 bulan kemudian, hasil pemeriksaan mata menunjukkan bahwa kondisi lensa mata tidak hanya berhenti mengeruh, tetapi juga cenderung sedikit lebih jernih. Saat pemeriksaan ulang, saya merasa terkejut dengan perubahan positif ini. Adapun Ibu Ratna masih terus menikmati anggur dingin dan novel favoritnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa harus operasi mata sama sekali. Peringkat ke-5 pepaya buah tropis yang membalikan pemahaman tentang katarak di peringkat ke-5 hari ini adalah pepaya. Buah yang sangat kita kenal ini ternyata sedang mengubah konsep dunia medis global mengenai pemulihan kondisi katarak tanpa operasi. Karena di dalam pepaya matang terdapat enzim khusus bernama papain yang mampu memecah protein yang menggumpal hingga menyebabkan kekeruhan pada lensa mata. Berbeda dengan buah pada umumnya yang biasanya hanya membantu mencegah degenerasi pepaya, justru memiliki potensi untuk membalikan kekeruhan yang sudah terjadi. Papain bekerja mirip dengan enzim yang digunakan untuk melunakkan daging, namun dalam kasus ini ia memilih untuk mencerna hanya protein yang menggumpal secara tidak normal di mata tanpa merusak protein baik yang masih dalam kondisi utuh. Penelitian dari Departemen Oftalmologi Universitas Airlangga yang memantau 923 lansia dengan katarak stadium awal menemukan bahwa mereka yang makan pepaya matang 1 mangkuk per hari selama 6 bulan sebanyak 41% di antaranya lensa matanya kembali jernih secara signifikan. Namun rahasia utamanya terletak pada tingkat kematangan pepaya. Pepaya yang paling cocok adalah buah yang berwarna kuning oranye dengan kulit mulai lunak saat ditekan pelan, yang merupakan fase di mana enzim papain bekerja paling baik. Jika dibiarkan terlalu matang, enzim ini akan terurai. Mengonsumsinya di pagi hari setelah bangun tidur saat perut kosong dan belum makan makanan lain akan membantu enzim terserap ke dalam aliran darah secara maksimal dan bekerja pada mata dengan efektivitas tertinggi. Selain itu juga membantu sistem pencernaan terjaga dan menyerap antioksidan dari buah lain dengan lebih baik. Satu hal lagi yang banyak orang tidak tahu adalah biji pepaya hitam kecil itu jangan langsung dibuang karena mengandung berbagai zat aktif yang membantu melindungi mata dari degenerasi lensa dan kerusakan akibat radikal bebas. Saya sering menyarankan untuk menggunakan sekitar 1 sendok teh di blender bersama daging pepaya. Ini akan membantu memperkuat lapisan pelindung mata 1 tingkat lagi.
dan juga merupakan cara menggunakan sumber daya alam seefisien mungkin. Saya pernah menangani Ibu Dara, seorang fotografer berusia 65 tahun yang membutuhkan penglihatan yang sangat presisi dalam profesinya. Suatu hari, Ibu Dara didiagnosis menderita katarak di kedua matanya, terutama mata kiri, yang mengalami kekeruhan sangat cepat, hingga dokter menyarankan untuk bersiap operasi dalam tahun itu. Ibu Dara merasa dunianya runtuh, tetapi masih ingin mencoba cara alami dulu. Beliau mulai makan pepaya matang setiap pagi beserta bijinya yang diblender sebagai rutinitas harian. Setelah 8 bulan saat periksa mata ulang, saya sendiri merasa terkejut ketika menemukan bahwa kekeruhan lensa mata kiri Ibu Dara berkurang hingga 15% tanpa menggunakan laser atau obat apapun sedikitpun. Saat ini, Ibu Dara masih menjaga kebiasaan ini secara konsisten dan masih bisa memotret dengan tajam seperti semula selama 3 tahun terakhir tanpa harus masuk ruang operasi sekalipun, dan bahkan menjadi inspirasi bagi anak-anaknya untuk lebih peduli pada kesehatan mata. Peringkat ke-4, jeruk buah berwarna oranye cerah yang memiliki kekuatan melawan katarak lebih dari yang Anda kira. Buah yang berada di peringkat ke-4 hari ini adalah jeruk. Buah yang kita kenal baik dengan kulit oranye cerah, tetapi tahukah Anda bahwa jeruk kecil ini memiliki kekuatan besar dalam melindungi mata kita agar jauh dari penyakit katarak lebih dari yang diketahui kebanyakan orang. Karena jeruk kaya akan 3 zat penting yang membantu melawan penyakit katarak secara menyeluruh, yaitu vitamin C, hesperidin, dan zeaxanthin. Kebanyakan orang tahu jeruk tinggi vitamin C, tapi yang jarang diketahui orang adalah lensa mata merupakan titik dengan konsentrasi vitamin C tertinggi di dalam tubuh, lebih tinggi 60 kali lipat daripada di aliran darah. Itu membuat vitamin C menjadi pertahanan pertama dalam melawan kerusakan akibat radikal bebas yang menjadi pemicu proses degenerasi lensa mata. Hesperidin, zat yang banyak ditemukan di serabut putih antara kulit dan daging jeruk yang sering kali dikupas dan dibuang, orang justru memiliki peran penting dalam memperkuat pembuluh darah kapiler yang memberi nutrisi pada lensa mata agar bekerja lebih baik secara terus-menerus. Sementara zeaxanthin, zat pigmen kuning tua, akan menumpuk di lensa mata untuk membantu menyaring cahaya biru yang menjadi pemicu terjadinya katarak secara diam-diam dan terus-menerus. Penelitian jangka panjang dari Universitas Gadjah Mada UGM, salah satu lembaga penelitian medis terkemuka di Indonesia, yang memantau 324 pasang kembar selama bertahun-tahun, menemukan bahwa mereka yang mendapatkan asupan vitamin C dari jeruk dalam tingkat tertinggi memiliki tingkat perkembangan katarak 33% lebih rendah dalam jangka waktu 10 tahun. Dan juga ditemukan bahwa pada pasangan kembar yang memiliki kebiasaan makan berbeda, meskipun genetika sama orang yang makan jeruk secara teratur, memiliki peluang harus menjalani operasi jauh lebih kecil secara nyata. Namun hal yang penting terletak pada cara makannya yang menentukan seberapa banyak manfaat yang Anda dapatkan dari jeruk. Dilarang memeras airnya saja karena akan menghilangkan serat dan hesperidin yang berharga. Cara terbaik adalah makan buah utuh dan usahakan makan serabut putihnya juga. Jeruk dengan kulit tebal biasanya memiliki hesperidin yang sangat banyak, terutama jeruk jenis Navel yang menonjol dalam hal nutrisi yang baik untuk mata. Dan jika ingin meningkatkan khasiatnya, makanlah jeruk bersama 1 genggam almond. Vitamin E dari almond akan bekerja sama dengan vitamin C dalam membangun perisai pelindung lensa mata secara efektif. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pagi hari, sekitar pukul 09.00 yang merupakan saat tubuh menyerap vitamin C paling baik dan juga membantu memacu sirkulasi darah untuk menutrisi mata dengan lebih baik. Bapak Taufik, usia 55 tahun, adalah seorang desainer grafis yang mulai menyadari bahwa kemampuannya dalam mengenali warna mulai menyimpang, terutama warna putih yang perlahan menjadi kuning pudar, yang merupakan gejala awal penyakit katarak yang jelas. Pekerjaannya menuntut presisi warna yang tinggi, jadi masalah ini sangat berdampak pada pekerjaannya. Selama saya merawat dan memberikan konsultasi, saya menyarankan dia makan jeruk 2 buah per hari beserta serabut putihnya dan menambahkan almond sebagai camilan secara rutin. Hanya 5 bulan kemudian,
Tidak hanya persepsi warna Bapak Taufik kembali tajam seperti semula, hasil pemeriksaan lensa mata juga menunjukkan kekeruhan lensa berkurang hingga 12%. Yang menarik, rekan kerjanya juga menyadari bahwa dia bisa menata warna lebih akurat daripada beberapa tahun sebelumnya. Dan hal yang paling membuat saya terkesan adalah dia mulai menyarankan teman-teman di lingkaran desainer untuk mulai peduli kesehatan mata sejak dini, tidak menunggu masalah muncul dulu, yang mana itulah perubahan sejati dalam taraf gaya hidup. Peringkat ketiga kiwi. Kita lanjut ke buah peringkat ketiga. Buah kecil tapi memiliki kekuatan menakjubkan dalam melindungi lensa mata, yaitu kiwi. Meskipun kiwi berukuran kecil, ia memiliki kekuatan besar dalam merawat mata. Studi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang memantau lebih dari 2.324 lansia selama 10 tahun menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi kiwi 2 buah per hari memiliki risiko terjadinya katarak 36% lebih rendah. Dan pada mereka yang sudah mulai memiliki gejala tingkat penyebaran penyakit juga melambat secara terlihat. Keunggulan kiwi adalah memiliki vitamin C lebih banyak daripada jeruk jika dibandingkan berdasarkan beratnya serta mengandung lutein dan zeaksantin karotenoid penting yang menumpuk di lensa mata bertindak seperti kacamata hitam internal yang membantu menyaring cahaya berbahaya sebelum merusak protein dalam lensa. Tak hanya itu, kiwi juga kaya akan vitamin E, dan ketika digabungkan dengan vitamin C, akan terjadi proses perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan membantu memperkuat perisai pelindung agar mata tetap sehat. Terutama kiwi emas Gold Kiwi yang memiliki vitamin C 60% lebih banyak daripada kiwi hijau, sehingga paling cocok jika Anda serius ingin mencegah katarak. Selain itu, zat flavonoid yang ada di daging dan kulit kiwi juga berperan penting dalam antiinflamasi tingkat sel yang merupakan proses dasar yang berkaitan dengan terjadinya degenerasi lensa mata. Kulit kiwi yang ditanam secara organik bisa dimakan dan bahkan memiliki antioksidan tambahan. Meskipun sebagian orang mungkin tidak terbiasa dengan tekstur berbulu kulitnya. Untuk penyerapan nutrisi terbaik, sebaiknya konsumsi kiwi bersama lemak sehat seperti alpukat atau kacang-kacangan, karena akan membantu meningkatkan penyerapan karotenoid hingga 3 kali lipat. Dan jika dikonsumsi saat perut kosong, enzim aktinidin dalam kiwi juga membantu mencerna protein yang mungkin berdampak baik pada penghilangan protein rusak di lensa mata. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan efek nutrisi, tetapi juga merancang makanan menjadi alat nutrisi mata yang paling efektif. Saya pernah merawat pasien wanita berusia 60 tahun bernama Ibu Sri, yang dulunya guru renang tetapi harus istirahat kerja karena penglihatan mulai kabur akibat katarak stadium awal. Hanya dengan penglihatan memburuk sedikit saja dia bisa kehilangan hak perpanjangan lisensi profesinya. Karena takut kehilangan pekerjaan yang dicintainya, Ibu Sri memutuskan makan kiwi emas 2 buah per hari dengan alpukat dan memakai kacamata hitam penyaring sinar UV setiap hari dengan disiplin. Selain itu, dia juga melatih kebiasaan mengistirahatkan mata setiap setengah jam dan menyesuaikan waktu olahraga agar selaras dengan cahaya alami untuk mendukung produksi melatonin alami yang berperan dalam perbaikan sel mata di malam hari. 1 tahun kemudian ketika saya memeriksa matanya lagi, hasilnya sangat menggembirakan. Penglihatannya tidak memburuk sama sekali, bahkan kepekaan terhadap cahaya sedikit membaik. Saya sangat senang melihat perubahan ini dan memastikan bahwa dia bisa kembali bekerja mengajar yang dia cintai dengan percaya diri. Peringkat ke-2, blueberry. Buah yang menempati peringkat ke-2 hari ini adalah blueberry yang mendapat julukan dari dokter mata di seluruh dunia sebagai ramuan panjang umur alami untuk mata. Karena buah jenis ini memiliki kandungan zat antosianin dalam jumlah tertinggi dibandingkan buah pada umumnya, terdiri dari hingga 15 subkelompok yang masing-masing memiliki peran khusus dalam memperlambat terjadinya kondisi katarak. Antosianin dalam blueberry tidak hanya membantu mencegah kerusakan pada lensa mata, tetapi juga mampu memperbaiki protein dalam lensa mata yang mengalami cross-linking, ikatan silang akibat proses glikasi yang menjadi penyebab lensa mata keruh. Penelitian dari negara Jepang menemukan bahwa antosianin dalam blueberry mampu memperlambat dan dalam beberapa kasus bahkan bisa membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh glikasi pada tahap awal. Dalam penelitian yang melibatkan lebih dari 2
341 peserta ditemukan bahwa mereka yang mengonsumsi blueberry satu cangkir per hari memiliki kebutuhan untuk operasi katarak 38% lebih sedikit dalam jangka waktu 15 tahun. Yang lebih menarik lagi adalah blueberry layer memiliki jumlah antosianin 2 kali lipat lebih banyak daripada blueberry biasa. Jadi jika bisa membelinya, sebaiknya pilih jenis ini sebagai prioritas. Meskipun blueberry segar adalah yang terbaik, pada kenyataannya blueberry liar beku justru memiliki antioksidan lebih tinggi karena pembekuan akan membantu menghancurkan sebagian dinding sel, membuat tubuh menyerap zat penting lebih mudah. Jika menginginkan efektivitas maksimal, sebaiknya konsumsi bersama yogurt jenis full cream atau kefir karena lemak dan protein akan membantu meningkatkan penyerapan dan stabilitas antosianin. Namun sebaiknya hindari mengonsumsi bersamaan dengan makanan yang tinggi zat besi karena zat besi dapat mengikat antosianin dan mengurangi efektivitasnya. Jumlah yang disarankan adalah 1 cangkir per hari dibagi menjadi setengah cangkir di pagi hari dan setengah lagi di sore hari agar tubuh mendapatkan perlindungan secara terus-menerus sepanjang hari. Saya pernah merawat seorang pasien wanita berusia 68 tahun bernama Ibu Aisyah, seorang pelukis yang ahli lukisan cat minyak. Ketepatan penglihatan adalah hidup dan sumber pendapatannya. Suatu hari dia didiagnosis perlu operasi katarak di kedua matanya dalam waktu 6 bulan. Berita yang membuatnya stres dan takut akan kehilangan profesi yang dicintainya. Ibu Aisyah pun memutuskan perubahan besar. Dia mulai makan blueberry liar, 1 cangkir setiap hari dibagi menjadi 2 kali makan, separuh dimakan dengan yogurt saat sarapan dan separuh lagi dijadikan camilan sore. Dia juga menghindari semua makanan yang mengandung gula pasir rafinasi untuk memperlambat terjadinya glikasi. 18 bulan kemudian, saat saya memeriksa matanya lagi, hasilnya membuat saya sangat terkejut. Tidak hanya kondisi katarak tidak menyebar lebih lanjut, tetapi juga ada penurunan tingkat kekeruhan hingga 20% di mata kanan dan 15% di mata kiri. Hingga hari ini Ibu Aisyah masih melukis pemandangan gunung dan pedesaan dengan tajam dan bisa menghindari operasi selama lebih dari 3 tahun. Peringkat ke-1 goji berry kici, buah kecil tapi musuh bebuyutan katarak. Kita sampai pada buah terakhir dalam urutan hari ini. Buah yang meskipun berukuran kecil tetapi sangat kuat hingga mampu mengubah pendekatan perawatan penyakit katarak secara keseluruhan tanpa diduga banyak orang. Buah itu adalah goji berry atau yang juga dikenal sebagai kici. Goji berry dianggap sebagai sumber zeaxanthin yang paling terkonsentrasi di antara semua jenis makanan dengan jumlah 200 kali lipat lebih banyak daripada jeruk. Zeaxanthin memiliki sifat khusus yaitu mampu meresap langsung ke lensa mata lalu membuat perisai alami yang membantu menyaring cahaya berbahaya dan menghentikan perusakan oleh radikal bebas yang menjadi penyebab utama katarak. Namun, hal yang membuat goji berry menonjol dan bernilai sejati terletak pada zat polisakarida khusus bernama LBP Lycium barbarum polysaccharides yang membantu merangsang tubuh memproduksi enzim antioksidan sendiri dari dalam lensa mata. Berbeda dengan suplemen umum yang hanya menambahkan dari luar. Ada penelitian yang berlangsung selama 20 tahun dari sebuah universitas kedokteran ternama di Indonesia dengan total 3.847 peserta menemukan bahwa hanya dengan mengonsumsi goji berry kering 15 gram per hari secara rutin, risiko terjadinya katarak menurun hingga 52%. Dan pada kelompok yang sudah mulai memiliki gejala katarak, sebanyak 31% kejernihan lensa matanya mengalami pemulihan yang jelas. Kunci utamanya adalah cara penyiapannya. Jika goji berry direndam air hangat sekitar 10,15 menit sebelum dikonsumsi, akan membantu tubuh menyerap zeaxanthin hingga 184% lebih banyak. Dan air rendaman goji berry itu juga bisa diminum sebagai teh penutrisi mata yang sangat berharga, jangan dibuang sama sekali. Bagi mereka yang memiliki gejala katarak yang jelas, mungkin bisa menggunakan resep intensif pada tahap awal dengan mengonsumsi goji berry, rendam air sebanyak 30 gram per hari minum airnya, dan makan buahnya selama 3 bulan berturut-turut. Setelah itu kurangi menjadi 15 gram per hari untuk mempertahankan hasilnya. Sebaiknya pilih goji berry organik bijinya berwarna merah, oranye cerah, dan tidak ada titik hitam.
Saya pernah merawat seorang pasien bernama Bapak Wijaya, usia 71 tahun, mantan insinyur yang menderita katarak tingkat parah di kedua matanya. Dokter sudah menjadwalkan operasi, tetapi dia meminta menunda jadwal selama 3 bulan untuk mencoba cara alami dulu. Saya menyarankan dia mengonsumsi goji berry organik 30 gram per hari, direndam air hangat dan mengonsumsi air serta buahnya dibarengi dengan tambahan vitamin C dan menghentikan konsumsi segala jenis makanan olahan sepenuhnya. Setelah genap 3 bulan saya memeriksa matanya lagi. Hasilnya sangat menakjubkan. Mata kanan berkurang kekeruhannya dari tingkat 3 menjadi tingkat 2, sedangkan mata kiri kejernihan lensa matanya membaik hingga 25%. Akibatnya operasi ditunda tanpa batas waktu. Hingga hari ini sudah berlalu. 2 tahun Bapak Wijaya masih mengonsumsi goji berry secara rutin. Penglihatannya tidak hanya stabil, tetapi membaik hingga bisa kembali mengajar komputer dengan presisi tanpa perlu kacamata khusus apapun. Pada akhirnya, bukti dari berbagai penelitian medis sulit untuk dibantah bahwa ketujuh jenis buah yang kita bicarakan hari ini, terutama jika dikonsumsi secara sistematis dan teratur sesuai waktu yang tepat, dapat memercikkan harapan bagi mereka yang berisiko atau telah didiagnosis mulai memiliki kondisi katarak pada tahap awal. Meskipun operasi masih menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki gejala parah di tahap akhir, namun pada tahap awal, kekuatan untuk mencegah atau bahkan memulihkan kejernihan lensa mata justru berada lebih dekat daripada yang kita kira ada di dalam mangkuk buah biasa di meja makan Anda sendiri. Saya menyarankan Anda mulai dari 1 atau 2 jenis buah dulu, lalu perlahan tambahkan ke dalam rutinitas harian secara terus-menerus dan konsisten. Seperti menanam bibit kecil yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon peneduh besar yang melindungi kita. Mata Anda hanya ada sepasang, dan sepasang inilah yang harus dilindungi dengan kekuatan dari alam. Kekuatan yang bahkan dunia kedokteran modern pun baru mulai memahaminya secara mendalam. Jangan tunggu penglihatan mulai kabur, baru mulai peduli. Karena terkadang hal yang paling berharga adalah hal yang pernah kita anggap remeh sebagai hal biasa. Lalu bagaimana dengan Anda? Dari ke-7 jenis buah ini, jenis apa yang sudah pernah Anda konsumsi? Dan setelah menonton video ini sampai selesai, buah jenis apa yang ingin Anda coba tambahkan ke dalam menu makan Anda sebagai prioritas utama? Selain itu, apakah di keluarga Anda ada yang pernah memiliki masalah penglihatan atau pernah menjalani operasi katarak sebelumnya? Bagaimana hasil setelah pengobatannya? Saya ingin mengajak Anda berbagi pengalaman sudut pandang atau saran yang baik di kolom komentar di bawah ya. Tim kami akan membaca setiap pesan dengan penuh perhatian. Terima kasih dari hati yang tulus telah menonton hingga akhir video. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka like, tekan tombol subscribe saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda sayangi. Karena setiap dukungan Anda adalah kekuatan penting yang membuat kami bisa terus menciptakan konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Terima kasih banyak telah bersama kami sampai akhir video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.